Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik dari Dia-Nya pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, kenikmatan Islam dan juga kesehatan, sehingga kita melangkah berkumpul duduk bersikuh di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, dan insya Allah ditutup dengan sholat witir secara berjamaah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga umatnya yang tetap istiqomah ittiba mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua dihiburkan di dalamnya. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sholat tarawih dimulai jika kami di sini dari DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa informasi yang utama yang tidak sebagai penceramah sekaligus imam sholat tarawih, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Harun. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Informasi yang kedua, laporan keuangan, laporan infak tarawih saldo pada tanggal 27 Maret tahun 2024 berjumlah Rp12.738.000. Pemasukan pada tanggal 28 Maret berjumlah Rp1.214.500. Pengeluaran Rp500.000, sehingga saldo sampai dengan saat ini berjumlah Rp13.453.500. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama untuk musafir dan juga jamaah yang sholat di Masjid Al-Ikhlas. Dan pada menjelang 10 hari terakhir kita juga akan menyelenggarakan i'tikaf. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang ingin berdonasi untuk kegiatan buka puasa dan juga untuk sahur untuk jamaah i'tikaf, bisa menghubungi saya atau menghubungi Bapak Haji Abdul Mukti, atau bisa ditransfer melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Masjid Al-Ikhlas. Kiranya demikian saja informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan yang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para alim ulama dan yang saya hormati segenap ketua DKM dan para pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas, yang mulia para imam tetap Masjid Jami Al-Ikhlas, dan yang berbahagia seluruh para jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak dan ibu semua, khususnya yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli husnul khatimah, diberikan keberkahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Tanah Abang pernah bilang, ikan sepat, ikan gabus, tutupnya pakai daun katuk, lebih cepat, lebih bagus. Jamaah udah pada ngantuk katanya. Ikan sepat, ikan gabus dimakan pakai nasi ketan, lebih cepat, lebih bagus. Jamaah udah pada kenyang. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada malam yang ke-28. Salah. Buru-buru amat Ustaz, pengen lebaran. Pugu saya mah pengennya 2 bulan biar ceramah terus tiap malam Ramadan. Malam ke-19, betul. Kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan melaksanakan ibadah puasa kita, karena ibadah puasa yang menurut kita terkadang ringan ternyata menjadi berat, betul? Kenapa menjadi berat? Kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, lagi sholat kira-kira boleh minum apa enggak? Enggak. Boleh makan apa enggak? Enggak. Tapi itu dilarang makannya ketika waktu sholat, betul? Menahan hawa nafsu hanya sekedar 5 menit atau sampai 15 menit. Kayaknya jamaah Masjid Al-Ikhlas kalau sholat rata-rata 20 menit semua. Amin. Bahkan kata pengurus DKM, kalau sujudnya subuh itu jam 4, bangunnya jam 8. Waduh, saya bilang hebat amat. Ketiduran. Hanya sekedar 15 menit menahan hawa nafsu. Akan tetapi di bulan suci Ramadan Allah sudah perintahkan kita supaya menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah. Dari semenjak terbit fajar, kumandang azan subuh, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan pandangan mata, menahan pendengaran telinga, dan menahan segala yang berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira berat apa enggak? Berat. Kenapa berat? Kalau kita pertama kali melaksanakan ibadah puasa, apalagi yang cuman ikut-ikutan,
Itu kalau udah jam 3 mata udah seliweran, nungguin buka, pencet remote kiri kanan RCTI, SCTV, Indosiar, masih aja main remote. Baru jam 3 asar ke dapur ngelihat sunlight disangkain marjan. Waduh, di pinggiran pintu ada kecoa disangkain kurma sama dia. Maka berat untuk kita, dan ini merupakan suatu pembinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ini salah satu metode yang Allah berikan untuk kita semua. Lantaran dengan ketika kita menahan segala hawa nafsu, keimanan akan bertambah kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam ke-19 ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat dan para umat semuanya bahwa nanti malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan pun akan datang. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang umat zaman Nabi Sulaiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Hizbil bin Aziz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang umat Nabi Isa. Di dalam penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mendengarkan, Rasul menyampaikan suatu berita bahwa umat-umat terdahulu melaksanakan ibadah selama 80 tahun itu tidak bercampur maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thamanina ama la ya'suna tarfata aini. 80 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun tidak bercampur dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, cakep enggak? Cakep enggak ibadah begitu? Kemudian para sahabat sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyampaikan ketika melihat itu, para sahabat langsung terpana, langsung terpesona, takjub dengan ibadah orang-orang terdahulu. 80 tahun ibadah kepada Allah tidak bercampur dengan maksiat. Kemudian malaikat Jibril datang. Pak, yang namanya ibadah 80 tahun tidak bercampur dengan maksiat, kira-kira gampang apa sulit sih? Gampang apa sulit coba? Sulit. Kita mah ibadah bulan suci Ramadan baru 2 hari aja udah beda kita mah. Bener. Boro-boro kita sholat juga mau khusyuk, terkadang sholat juga sama. Sulit mau khusyuk, betul? Apalagi di depan tuh ada pelang-pelang tuh, ada pelang penceramah, ada pelang imam 1, imam 2. Kita kalau di depan sholat Allahu Akbar, ngelihat bacaan langsung baca penceramah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setan datang tengah-tengah kita, khusyuk nih tuh, mulai itu setan datang. Bener Pak, yang tadinya dari rumah kita nyari pulpen, nyari dompet nggak ketemu, sholat di Masjid Al-Ikhlas baru baca inna sholati wa nusuki, langsung setan berbicara dalam hati kita, dompet lu di atas lemari, ada foto si Denok lagi, lu awas lu pulang sholat lu cerai sama bini lu. Waduh, gelisah sholat. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ibadah para sahabat, umat-umat terdahulu selama 80 tahun yang sangat luar biasa. Malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah
Ta'ajjaba ashabi ya Rasulullah, ta'ajjabat ummatuka ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, kau tahu enggak bahwa umatmu itu takjub? Takjub ya Rasul, mereka pingin seperti itu ya Rasul, melaksanakan ibadah itu yang sangat luar biasa supaya dekat kepada Allah, tidak bercampur dengan maksiat. Rasul pun terdiam dan tersenyum. Tiba-tiba malaikat Jibril menyampaikan suatu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril berbisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sedih dan jangan takut, nanti sampaikan kepada umatmu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Rasul langsung diberitakan ayat itu oleh malaikat Jibril. Maka Rasul pun langsung menyampaikan kepada para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Mengapa malam itu menjadi luar biasa? Mengapa malam itu menjadi malam yang istimewa? Lantaran turun kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran turun firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya Al-Quranul Karim. Masjid Jami Al-Ikhlas ini contoh perumpamaan. Kalau masjid ini akan kedatangan presiden, Pak, atau kedatangan gubernur, pasti pengurusnya sudah sibuk, betul? Mempersiapkan untuk sesuatu yang istimewa. Lantaran orang hebat ini akan datang ke tempat di mana biasa kita melaksanakan ibadah dan suatu kehormatan untuk kita, lantaran mereka orang-orang hebat itu akan mampir ke tempat kita, betul? Dan kita akan mempersiapkan sesuatu yang membuat mereka menjadi nyaman dan mereka tidak kecewa terhadap kita. Apalagi ketua DKM udah pasti sibuknya luar biasa dan seluruh pengurus-pengurusnya. Nah, disinilah bahwa malam itu mulia. Masjid ini akan terlihat oleh masyarakat masjid yang hebat, dan ketua DKM pun akan merasa terbawa hebat lantaran ada orang hebat yang datang ke tempat yang mulia ini. Maka disinilah di bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang istimewa lantaran malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Kalau kata orang Tanah Abang, jalan-jalan ke Matraman jangan lupa beli koran. Kalau ngaku orang beriman jangan lupa baca Al-Quran. Cakep nggak nih pantun? Jalan-jalan ke Matraman jangan lupa beli koran. Kalau ngaku orang beriman jangan lupa baca Al-Quran. Ini mah kadang ngaji aja lupa melulu, betul? Udah kadang usia 50 tahun giliran baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Udah gitu pengennya jadi imam lagi, ampun. Udah mah baca Quran yang nggak bener, pengen jadi imam, nggak mau ngalah sama yang muda. Iya, coba kalau bacanya begitu dimasukin suruh taraweh ngimamin, enak apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anillaim. Atuh kata jamaah, kata RW, dengan gua pulang kalau begini. Kata jamaah, gua kejebak hari ini tarawih di Masjid Al-Ikhlas. Lantaran bahwa dalam membaca Al-Quran ada rambu-rambunya supaya jelas firman Allah, tidak merubah makna, tidak merubah suatu arti. Makanya at-tajwidu la khilafa fi annahu fardu kifayah wal amalu bihi fardu ain ala kulli muslimin wal muslimat. Tidak ada perbedaan, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, wal amalu bihi fardu ain. Sedangkan mengamalkan atau membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Maka jangan main-main dengan Al-Quran, lantaran Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah nanya sama kita seolah-olah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu. Malam itu lantaran malam istimewa, malam yang langka, yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad. Pak, dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Ini kebanyakan sekarang banyak yang ngaku bahwasanya ada nabi yang namanya dari daerah Bogor, namanya Musodek. Waduh, tukang apa? Pemain badminton. Jadi nabi. Diinterogasi sama polisi, di depannya ada Pokari Sweat. Masa nabi kekurangan ion? Ada nabi dari Bandung namanya Sayuti, ngaku jadi nabi. Ada lagi dari aliran Jawa Sunda, Jasun namanya. Nabinya namanya Tugimin. Coba buat jadi penceramah aja kayaknya nggak resep ya Pak ya. Kita panggilkan penceramah kita Tugimin, kagak ngangkat. Apalagi dibacain sholawat, enak nggak? Kalau kita kan enak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diganti. Sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin, nggak enak. Maka Allah bertanya kepada kita, malam Lailatul Qadar, tahukah kau malam itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lantaran 1000 bulan kalau dihitung dengan tahun, selama 80 tahun kita beribadah kepada Allah. Apabila terawih pertama atau Ramadan pertama yang kita jalani, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ramadan yang kedua kita jalani, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ramadan yang ketiga kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Selama seumur hidup kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, tinggal dikali 1000 bulan dikali usia kita selama 60 tahun. Pantas umat Nabi Muhammad, ya Rasul, bahwasanya Allah mengharamkan surga untuk siapapun melainkan umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Ya Allah, ibadahnya lantaran sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan lagi firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para ahli tafsir mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Lantaran di malam itu para malaikat berbondong-bondong masuk, makhluk-makhluk Allah dari langit masuk ke dalam bumi, untuk mereka semua berada di tempat-tempat yang mulia kepada hamba-hamba Allah yang ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malam Lailatul Qadar.
Kalau bisa kedengeran, Pak. Kalau bisa kedengeran, ini bumi ini ngerentak, Pak. Lantaran ribuan makhluk-makhluk langit masuk ke dalam bumi, menembus atmosfer. Para malaikat-malaikat Allah mendoakan para hamba-hamba yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipimpin oleh malaikat Jibril, dan itu sebagai penentu selama 1 tahun tentang ajal kita, rizki kita, semua tentang musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Di malam Lailatul Qadar itu kita semua akan ditentukan nasib-nasib kita selama 1 tahun. Mudah-mudahan nasib kita termasuk nasib yang baik, amin. Nasib yang menjadi ahli husnul khotimah. Kalau untuk hitungan ukuran-ukuran usia-usia kita, tinggal dihitung di bulan suci Ramadan. Ramadan ini berjumpa lagi enggak saya dengan Ramadan yang akan datang? Kalau andaikan berjumpa, alhamdulillah, berarti masih panjang umur. Apabila Ramadan kita enggak sampai kepada Ramadan yang akan datang, mungkin itulah penentuan ketika di malam Lailatul Qadar kita hanya sampai mungkin di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam Lailatul Qadar adalah bukan malam yang sembarang yang biasa, melainkan semua amaliyah-amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, Pak, yang namanya bayi kalau baru lahir itu mulut dicium wangi apa enggak? Wangi, belum punya dosa, betul? Seharian enggak mandi dicium wangi apa enggak? Orang tua bilangnya sedap, wangi. Coba aki-aki dicium. Bau bakok, bau pete, semuanya ada. Maka disinilah keutamaan orang-orang yang bersih nanti seperti yang baru dilahirkan, akan wangi nanti di hadapan para malaikat-malaikat Allah dan tercium harum nanti di langit-langit Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran semua amaliyah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dari baca Quran kita, tarawih kita, ibadah puasa kita, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.